Shalom, selamat bergabung dalam Sowan Gusti bulan Juni 2024. Mari Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita ambil waktu untuk mengikuti persekutuan online pada hari ini dengan sungguh-sungguh. Hentikan setiap aktivitas kita, biarlah saat ini kita ambil waktu untuk memuji namanya yang besar dan penuh kuasa. Mari saudara, masuk ke hadiratnya sekarang, membawa hati yang berlimpah dengan syukur. Sebab Tuhan baik, sebab Ia baik. Kubawa korban syukurku. Sama-sama kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Mari angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi, nyatakan. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Mari sembah, Kau teramat baik Yesus, sangat baik dalam hidup kami. Sungguh kami bersyukur Tuhan, Kaulah sumber kekuatan, Kaulah tempat perlindungan, Kau tempat pertolongan kami, Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, kami bersyukur Engkau penolong kami yang ajaib Yesus. Terima kasih Tuhan. Bacaan ayat Alkitab diambil dari Mazmur 139 ayat 1 sampai dengan yang ke-6, lalu kemudian dilanjut dengan ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-18. Saya ulangi lagi, bacaan ayat Alkitab diambil dari Mazmur 139 ayat 1 sampai yang ke-6, kemudian dilanjut lagi dengan ayat 13 sampai ayat yang ke-18. Doa di hadapan Allah yang Maha Tahu. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Tuhan,
Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan engkau mengurung aku, dan engkau menaruh tanganmu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu. Terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Kemudian dilanjut lagi ayat yang ke-13 sampai dengan yang 18. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku selalu bersyukur kepadamu oleh karena kejadian dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau perbuat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindungi bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi, dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam Alkitab semuanya tertulis. Hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Dan bagiku, betapa sulitnya pikiranmu ya Allah, betapa besar jumlahnya. Jika aku mau menghitungnya, itu lebih banyak daripada pasir. Apabila aku berhenti, masih saja aku bersama-sama engkau. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang merenungkannya dan juga menjadikannya pedoman dalam kegiatan sehari-hari. Haleluya. Kebaikan-Mu Tuhan sungguh kami rasakan setiap hari. Walau hari tidak baik-baik saja, tetapi Engkau selalu ajarkan kami untuk bersuka cita. Bersukacitalah dalam setiap keadaan. Itu yang kami pegang Tuhan. Kami mau bersukacita untuk-Mu Tuhan, berlimpah sukacita dalam hati kami. Bapak Ibu Saudara, kita pujikan sukacita surga. Yang mau lebih lagi terima suka dari surga, mari sama-sama tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus. Haleluya. Biar sukacita melimpah di tempat ini. Sama-sama kita mau bersyukur buat kasih setia Tuhan. Haleluya. Mari tepuk tangan bersama-sama Tuhan. Mari jemaat Tuhan katakan, terima sukacita surga. Itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga. Itulah kekuatan bagi jiwa. Kami dapat saksikan kuasa-Mu Tuhan, taklukkan badai. Yang siap sama-sama katakan haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu sukacita. Penuhi kami Tuhan. Sama-sama kita mau tepuk tangan di atas kepala buat Tuhan. Terima sukacita surga. Itulah kekuatan bagi jiwa. Amin. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga. Itulah kekuatan bagi jiwa. Kami dapat saksikan kuasa-Mu Tuhan, kuasa yang menaklukkan badai. Haleluya. Sama-sama haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Ku mau bersorak
Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita mengawali persekutuan online ini dengan berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu sehingga kami semua boleh berkumpul pada saat ini untuk mengikuti kebaktian online. Kiranya Engkau sertai dan berkati kebaktian ini ya Tuhan, sehingga boleh menjadi makanan rohani kami dan penyegar iman kami. Sekiranya kami serahkan hanya dalam tangan-Mu saja. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, mungkin di antara kita ada pergumulan, berat rasanya menjalani hari-hari ini, sulit menentukan pilihan, bahkan bimbang atau bingung harus bagaimana menyelesaikannya. Mengapa belum terjadi apa-apa ya Tuhan? Apakah hal ini sedang Engkau alami? Apakah saudara sedang mengalami perasaan seperti ini? Tenanglah, tunggu. Tuhan sedang bekerja kok. Ia tidak diam. Ia bisa buka jalan keluar di setiap kesusahan kita. Yakini itu saja. Mari kita pujikan Tuhan Yesus punya waktu yang terbaik. Kau yang ubah ratap kami jadi tarian ya Tuhan. Kau yang ubah keluh kesah kami gantikan dengan pujian, gantikan dengan penyembahan. Kami mengucap syukur padamu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Oh, Engkau sungguh baik. Oh, kami percaya padamu. Ku percaya Engkau bekerja kebaikanku, walau belum ku melihat, namun kuasa-Mu sempurna. Ku percaya pasti Tuhan bukakan jalanku di waktu-Mu yang terbaik. Turut kehendak-Mu, ku percaya. Ku percaya Engkau bekerja kebaikanku, walau belum ku melihat, namun kuasa-Mu sempurna.
katakan di waktumu yang terakhir, seluruh kehendakmu. Pertolongan dan kebaikan Tuhan pada satu orang ke orang yang lain akan berbeda. Kita akan dengarkan kesaksian jemaat Tuhan. Semoga dengan kesaksian ini hati kita lebih kuat dan akan tetap terus berpegang pada Dia yang beri kita hidup. Mari bersama kita dengarkan. Memuji Tuhan dan mengatakan Tuhan itu baik tidak pernah keluar dari mulut saya. Saya pernah merasa hidup saya sebuah kegagalan, hanya buang-buang waktu dan tanpa tujuan. Tumbuh dewasa di lingkungan yang keras membuat saya salah dalam bergaul. Bolos, merokok, membuli orang, memalak, dan berantem menjadi kebiasaan saya. Bersyukurnya saya masih bisa selesai sekolah. Di tahun 2008, karena ada peluang seleksi kerja, saya pergi merantau ke Jakarta. Tetapi sayangnya saya gagal dan saya malu untuk kembali tanpa pekerjaan. Karena tidak mau merepotkan orang lain, akhirnya saya mau bekerja apa saja untuk bertahan di Jakarta. Saya bekerja jadi pencuci piring di kantin, jadi kuli, kenaik metro mini, dan jadi waiter di bar. Terkadang saya bisa tidur di mana aja, tidur di tepi warung, di bawah pohon, atau di loker cafe. Karena begitu susahnya, saya pernah berdoa, Tuhan, saya nggak mau lagi menabur kejahatan, karena menuainya itu lama banget. Lewat inspirasi teman, saya mau kuliah dan akhirnya bisa lulus dan punya pekerjaan yang lebih baik. Singkat cerita, saya mendapatkan proyek pekerjaan IT development di sebuah perusahaan yang dimiliki oleh salah seorang jemaat. Saya bertanya, gimana cara ia membangun bisnisnya, dan yang ia katakan pertama kali adalah Tuhan baik. Sambil ia menceritakan kisah-kisahnya, kata-kata Tuhan baik ini sangat mengena pada hati saya. Selama hidup, kok saya nggak pernah ngomong Tuhan baik atau puji Tuhan. Lidah saya terasa berat mengucapkannya. Dari pertemuan ini, saya akhirnya mulai ikut pertemuan diskusi Alkitab dan mulai belajar Alkitab. Saya merasa bersyukur dan merasa sangat dikasihi. Saya dibantu untuk mengerti tentang tujuan hidup dan rancangan Tuhan dalam hidup saya. Saya juga dibantu untuk mengubah karakter saya yang buruk dan belajar melawan setiap dosa dan kelemahan yang saya miliki. Ada ayat Alkitab yang membantu saya dari buku Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Saya percaya Tuhan baik dan sudah lebih dulu menerima dan mengasihi kita, bahkan saat kita belum bertobat. Tidak ada manusia yang buruk dan gagal di mata Tuhan. Sehancur apapun hidup seseorang, semua bisa kok Tuhan ubahkan. Pengenalan saya dengan Tuhan secara pribadi membuka mata saya bahwa Tuhan itu sangat baik. Saya ingin menyemangati jika saat ini kamu merasa hidup kamu adalah sebuah kegagalan dan tidak ada hal yang bisa disyukuri. Ingatlah bahwa Tuhan itu baik dan Dia punya tujuan untuk hidupmu. Dia ingin kamu bisa mengenalnya dan mengecap betapa baiknya Tuhan itu. My name is Patar and this is my turning point. Haleluya. Kita sudah dengarkan kesaksian bersama dan sekarang ini kita akan masuk pada renungan. Mari sebelum itu kita persiapkan terlebih dahulu hati kita untuk memuji nama Tuhan. Di hadirat-Mu aku puas. Di hadirat-Mu aku puas. Di hadirat-Mu aku bebas. Di hadirat-Mu adakan kehidupanku.
pernyataan kuasa kekuatan-Mu. Di hadirat-Mu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Raja-Mu. Di hadirat-Mu kami puas Tuhan. Di hadirat-Mu aku puas. Di hadirat-Mu aku bebas. Di hadirat-Mu ada terang kehidupanku, pernyataan kuasa kekuatan-Mu. Di hadirat-Mu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Raja-Ku. Di hadirat-Mu, di hadirat-Mu ada terang kehidupanku, pernyataan kuasa kekuatan-Mu. Di hadirat-Mu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Raja-Ku. Sungguh kami puas dalam hadirat-Mu ya Bapa. Di hadirat-Mu aku puas. Di hadirat-Mu aku bebas. Di hadirat-Mu ada terang kehidupanku, pernyataan kuasa kekuatan-Mu. Di hadirat-Mu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Raja-Ku. Di hadirat-Mu Tuhan, di hadirat-Mu ada terang kehidupanku, pernyataan kuasa kekuatan-Mu. Di hadirat-Mu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Raja-Ku. Di hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu ada terang kehidupanku, pernyataan kuasa kekuatan-Mu. Di hadirat-Mu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Raja-Ku. Di hadirat-Mu ada terang kehidupanku, pernyataan kuasa kekuatan-Mu. Di hadirat-Mu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Raja-Ku. Di hadirat-Mu ku datang, di hadirat-Mu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Raja-Ku. Di hadirat-Mu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Raja-Ku. Ibu-ibu,
Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Marilah kita bersama-sama mengambil pelajaran dari firman Tuhan yang dikisahkan di dalam Injil Markus pasal 2. Sebelumnya marilah kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami bersyukur bahwa masih diberi kesempatan untuk mendalami firman-Mu yang sungguh-sungguh membimbing, memimpin hidup kami dalam perjalanan di dunia yang gelap ini. Kami mohon Roh-Mu yang kudus hadir menerangi hati dan pikiran kami sehingga kami boleh mengerti apa yang Tuhan kehendaki harus kami yakini dan kami laksanakan. Di dalam kasih karunia Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan ayat dari Markus pasal 2 ayat 23 sampai dengan pasal 3 ayat 6. Saya ulangi, bacaan ayat dari Markus pasal 2 ayat 23 sampai dengan pasal 3 ayat 6. Markus pasal 2 ayat 23. Pada suatu kali, pada hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum, dan sementara berjalan murid-muridnya memetik bulir gandum. Maka kata orang-orang Farisi kepadanya, "Lihat, mengapa mereka berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Jawabnya kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka mengikuti kekurangan dan kelaparan? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah waktu Abiatar menjabat sebagai imam besar lalu makan roti sajian itu, yang tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam, dan memberinya juga kepada pengikut-pengikutnya." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi anak manusia adalah juga Tuhan atas hari Sabat." Markus pasal 3 ayat 1-6. Kemudian Yesus masuk lagi ke rumah ibadat. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Mereka mengamat-ngamati Yesus, kalau-kalau ia menyembuhkan orang itu pada hari Sabat, supaya mereka dapat mempersalahkan dia. Kata Yesus kepada orang yang mati sebelah tangannya itu, "Mari berdirilah di tengah." Kemudian katanya kepada mereka, "Manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang?" Tetapi mereka itu diam saja. Ia berduka cita karena kedegilan mereka dan dengan marah ia memandang sekelilingnya kepada mereka. Lalu ia berkata kepada orang itu, "Ulurkanlah tanganmu." Dan ia mengulurkannya, maka sembuhlah tangannya itu. Lalu keluarlah orang-orang Farisi dan segera bersekongkol dengan orang-orang Herodian untuk membunuh dia. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara sekalian, pada saat sekarang ini kita akan memperhatikan tema memanusiakan manusia. Suatu tema yang penting juga karena ini menyangkut ada hubungannya dengan karya ilahi yang dilaksanakan oleh Sang Juru Selamat.
Pelajaran ini akan diambil dari kisah yang ditulis di dalam Injil Markus pasal 2 ayat 23 sampai dengan pasal 3 ayat yang ke-6, yaitu mengenai dua peristiwa, namun ada sangkut pautnya. Masalah pelaksanaan dari hukum-hukum Tuhan yang diberikan, baik itu berlaku pada zaman Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Kisahnya demikian. Yang pertama terjadi pada hari Sabat. Tuhan Yesus disertai dengan para murid berjalan melalui satu ladang gandum, dan para murid itu memetik bulir gandum. Marilah kita bayangkan seperti apabila kita berjalan di kebun buah mangga misalnya, lalu sambil berjalan kita memetik buah itu. Sebagai suatu hal yang wajar terjadi dalam kehidupan kita. Namun peristiwa yang sederhana terjadi itu dilihat oleh orang-orang Farisi, suatu kelompok orang-orang yang ingin melaksanakan hukum-hukum Nabi Musa secara mutlak, dan juga suatu kelompok yang ingin mempertahankan adat istiadat orang Yahudi. Orang-orang Farisi ini melihat, mengamati, dan mereka berkata kepada Tuhan Yesus, "Loh, ini mengapa murid-murid Anda, murid-murid guru, kok melanggar hukum Tuhan? Bukankah ada hukum yang berbunyi pada hari Sabat tidak diperkenankan untuk bekerja?" Demikian pertanyaan orang-orang Farisi itu. Jadi orang-orang Farisi ini menganggap bahwa para murid yang berjalan sambil memetik bulir gandum itu dinilai sama seperti orang bekerja, petani yang memanen anggur atau memanen padi, dan itu terjadi pada hari Sabat, maka dinilai oleh orang-orang Farisi melanggar hukum Tuhan. Tuhan Yesus menjawab, "Coba mari lihat apa yang terjadi pada hari Sabat yang dilakukan oleh Raja Daud dalam perjalanannya beserta dengan prajurit-prajuritnya mengalami kelaparan
pada hari Sabat, lalu masuk ke rumah sembahyang, mengambil roti persembahan karena mereka lapar. Padahal aturannya roti itu hanya untuk para imam. Demikian Tuhan Yesus mengajak semuanya datang pada satu kesimpulan bahwa hari Sabat itu diadakan untuk manusia, bukan sebaliknya. Bukan manusia diadakan untuk hari Sabat, atau bukan manusia diadakan untuk memenuhi, melaksanakan peraturan secara mutlak. Nah, di sini permasalahannya. Kita menjumpai suatu problema, bagaimana sebaiknya yang boleh dilakukan oleh orang-orang percaya pada hari Sabat. Ini menyangkut juga makna Sabat, menyangkut apa maksud Sabat itu diadakan. Itu peristiwa yang pertama. Lalu peristiwa yang kedua, Tuhan Yesus masuk ke rumah sembahyang, menjumpai orang yang sakit. Nah, orang-orang Farisi ini sekali lagi juga mengamati ini apa yang akan terjadi, apa yang akan diperbuat oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pada waktu itu mengajak semuanya melihat suatu persoalan. Pada hari Sabat, apa yang seharusnya dikerjakan? Membuat kebaikan, menolong orang, atau membuat kejahatan, membuat orang lain menderita. Nah, Tuhan Yesus memakai orang yang sakit ini dan menyembuhkannya sambil merasa susah karena menyaksikan kedegilan, menyaksikan keras kepala orang-orang Farisi, menyaksikan bahwa orang-orang itu lebih cenderung melihat orang lain celaka daripada orang lain mengalami kebahagiaan, pertolongan, kesembuhan. Di sini sekali lagi manusia dijadikan korban atas suatu tradisi atau suatu aturan, yaitu hari Sabat. Akhir kisah ini ialah bahwa orang-orang Farisi ini bukannya bisa melihat apa yang positif, yang baik yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus, tetapi malah melanjutkan mengeraskan hati, menggandeng orang-orang kelompok Herodian. Kelompok Herodian ini adalah
suatu partai, suatu kelompok yang menginginkan bahwa orang Israel itu tidak boleh dipimpin oleh orang-orang wakil pemerintahan Romawi, tapi harus oleh keturunan dari Herodes Agung. Ya, jadi orang-orang Farisi ini sepakat dengan orang-orang Herodian merencanakan akan membunuh Tuhan Yesus Kristus. Nah, marilah kita melihat makna dari peristiwa ini. Di sini kita dihadapmukakan mengenai manusia dan hukum, manusia dan aturan. Khususnya aturan yang mengatakan bahwa tidak boleh bekerja pada hari Sabat, seperti yang ditulis di dalam Keluaran Pasal 20. Marilah kita melihat kenyataannya. Pertanyaan bisa kita ajukan. Apakah kalau orang berjalan, kemudian di tengah jalan memetik buah, itu dianggap orang yang bekerja? Apakah orang yang memetik bulir gandum itu dianggap orang yang bekerja? Itulah pertanyaan yang perlu juga kita perhatikan untuk melaksanakan hukum jangan bekerja di hari Sabat. Kemudian yang kedua, di hari Sabat itu sebaiknya apa yang boleh kita lakukan, kita kerjakan. Mengikuti apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus yang mengatakan bahwa Anak Manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Manusia diadakan bukan untuk hari Sabat, melainkan sebaliknya. Hari Sabat diadakan untuk manusia. Lalu, kalau begitu apa yang baik, yang berguna bagi manusia pada hari Sabat? Demikian juga peristiwa penyembuhan. Seperti mungkin pernah terjadi kalau untuk kita pada hari Minggu, kita berangkat ke gereja, di tengah jalan ada orang kecelakaan. Apakah kita diam saja terus pergi ke gereja? Nanti kalau menolong takut didakwa oleh orang kita bekerja pada hari Sabat, atau takut kalau ibadah kita mengikuti ibadah menjadi terlambat. Ini sebagai contoh, bolehkah kita menolong orang yang kecelakaan pada hari Minggu di waktu kita berjalan menuju ke gereja? Sekali lagi ini masalahnya lalu masalah antara manusia
dan peraturan-peraturan yang ada. Kita di dalam kehidupan bermasyarakat ini ternyata menjumpai suatu pandangan yang di luar Alkitab yang umumnya terjadi di dunia yang menganut sistem politik, sosial, komunal yang mengatakan bahwa manusia itu baru bisa disebut manusia apabila ia mempunyai nilai ekonomis. Contohnya begini, orang yang tidak bekerja, orang yang tidak menghasilkan produksi tertentu, itu bukan manusia. Sehingga apabila manusia itu nanti sudah berumur tua, tidak bisa bekerja, dibuang ke Siberia sampai mati. Ini contohnya. Manusia tidak dinilai mempunyai nilai tertentu, tetapi hanya sebagian dari alat proses produksi. Dengan kata lain, nilainya rendah. Itu pandangan di luar Alkitab. Padahal ajaran Alkitab mengatakan bahwa manusia itu adalah ciptaan Tuhan yang tertinggi, sampai dikatakan sebagai mahkota ciptaan, the crown, puncak mahkota of creation, atas ciptaan. Jadi nilainya tinggi menurut ajaran Alkitab. Manusia yang nilainya tinggi itu ternyata menjadi rusak oleh karena dosa. Manusia sebagai gambar Allah itu menjadi rusak karena dosa, menjadi tidak terlihat lagi gambar Allah itu. Nah, oleh karena manusia adalah ciptaan Tuhan, apakah Tuhan berdiam diri melihat ciptaannya itu rusak? Ternyata tidak. Nah, disinilah mulai ada sejarah keselamatan, sejarah pemulihan. Karya Allah menyebutkan bahwa dimulailah rencana dan pelaksanaan untuk menyelamatkan, untuk memulihkan manusia, sehingga nilai yang tinggi itu diperoleh kembali, dan itu dilaksanakan di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Nah, oleh karena itu Tuhan Yesus yang disebut sebagai anak manusia berfirman bahwa hari Sabat itu diadakan untuk memuliakan anak manusia, untuk memuliakan manusia yang sudah dipulihkan gambarnya.
Manusia, dengan kata lain, seperti tema kita, manusia yang dimanusiakan. Nah, kalau begitu, posisi manusia itu menurut ajaran Alkitab itu bukan rendah, bukan alat produksi, bukan sesuatu yang tidak mulia, melainkan sebaliknya nilainya tinggi. Sampai-sampai ada firman yang mengatakan berharga di mata Tuhan. Berharga, bernilai di mata Tuhan. Karena ini adalah hasil ciptaan Tuhan. Walaupun diletakkan di suatu tempat yang mudah pecah, ditempatkan di suatu gerabah alat yang ringkih, tetapi di situ ada sesuatu yang nilainya tinggi. Nah, jadi sekarang yang menjadi kompas, yang menjadi pusat perhatian apabila kita ingin melaksanakan hukum-hukum Tuhan ialah apa yang dikehendaki oleh Kristus, apa yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus. Itulah yang baik, itulah yang benar, itulah yang menjadi kompas kita. Bukan aturan lagi yang mengatakan misalnya setahun sekali harus pergi ke Bait Allah di Yerusalem, bukan. Tetapi mengikuti apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus yang mengatakan bahwa Allah itu roh, dan roh itu ada di mana-mana, dan kita berbakti menyembah kepada Tuhan, kiblatnya bebas. Artinya kita bisa menghadap kemana-mana di mana roh itu ada. Yang dikehendaki oleh Kristus adalah kemuliaan Allah Bapa yang di surga. Kemuliaan itu akan dialami oleh orang-orang yang bertobat dan percaya, dan mereka itu dilayakan, dipantaskan oleh kehadiran Roh Kudus, hidupnya di atas muka bumi ini mewujudkan gambar Allah yang bertugas memuliakan Allah di atas muka bumi ini dengan cara yang bermacam-macam. Dengan demikian pada akhirnya nama Tuhan dimuliakan oleh manusia-manusia yang telah dimanusiakan oleh Tuhan Yesus sendiri. Demikianlah seharusnya orang-orang yang sudah tinggi nilainya itu, hidupnya dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan, hidupnya tidak sia-sia, melainkan untuk memuliakan Tuhan dimanapun ia berada. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Sekali lagi terima kasih ya Tuhan, bahwa dengan tidak jemu-jemunya Tuhan melalui Roh-Mu yang kudus, melalui firman-Mu mengingatkan kami, menghibur kami,
mengajak kami supaya kami sadar bahwa kami ini sudah diangkat derajatnya oleh Tuhan Yesus menjadi manusia yang tinggi nilainya, yang layak memuliakan Tuhan, yang layak melaksanakan kegiatan-kegiatan bukan karena tradisi dan aturan, tetapi karena kecintaan, karena kerinduan kepada Juru Selamat satu-satunya. Terima kasih, terima kasih. Dalam nama-Mu ya Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, luar biasa renungan yang boleh kita terima hari ini. Renungan ini akan selalu menguatkan iman percaya kita kepadanya, dan semoga kita akan semakin bertumbuh di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sekarang, mari kita puji namanya. Kita puji dekat Bapa. Dekat Bapa semakin indah, indah ku rasa. Aku dilayakkan untuk memuji Dia. Kudus, kuduslah Raja segala raja. Ku bernyanyi bagi Dia, korban terindah akan ku sembahkan. Pujianku naikkan, jiwaku bersorak, aku diangkat semakin dekat dengan Bapa. Dalam hadirat-Nya ku rasa bahagia. Dalam hadirat-Nya ada damai dan sejahtera. Dalam hadirat-Nya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadirat-Nya ku temukan kasih-Nya. Ku bernyanyi bagi Dia, korban terindah akan ku sembahkan. Pujianku naikkan, jiwaku bersorak, aku diangkat semakin dekat dengan Bapa. Oh, dalam Hadirat-Nya ku rasa bahagia. Dalam hadirat-Nya ada damai dan sejahtera. Dalam hadirat-Nya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadirat-Nya
Marilah kita bangkit berdiri, menyilangkan tangan kanan di dada kiri kita. Bersama dengan umat Tuhan di segala abad dan tempat, marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Demikian, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dipersilahkan duduk kembali. Selanjutnya, mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita masuk dalam doa syafaat. Tuhan yang baik, saat ini kami datang menaikkan doa kami terkhusus untuk keluarga-keluarga Kristen di GKJ Plengkung. Kiranya Tuhan berikan kesehatan, sukacita, damai sejahtera yang daripadamu. Tuhan kiranya menilik setiap keluarga-keluarga di GKJ Plengkung yang sedang dalam pergumulan berat, yang sedang dalam pergumulan dengan kesehatannya. Tuhan kiranya tolong agar senantiasa penyertaan Tuhan boleh melingkupi setiap keluarga-keluarga di GKJ Plengkung yang sedang mencari pekerjaan ataupun bergumul dengan pekerjaan. Kiranya Tuhan tolong agar Tuhan berikan lapangan dan ladang untuk usaha maupun pekerjaan. Kiranya Tuhan juga berkati setiap keluarga-keluarga di GKJ Plengkung agar dipenuhi dengan berkat yang daripadamu. Kami terus memohon pertolongan Tuhan agar setiap keluarga di GKJ Plengkung merasakan penyertaan Tuhan dalam kehidupan mereka, dan mereka pun boleh mempunyai kerinduan untuk senantiasa beribadah, bersekutu, dan melayani Tuhan di GKJ Plengkung. Tuhan, inilah seru doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ampuni segala kesalahan kami Tuhan. Haleluya. Bapa kami yang di surga, segala puji syukur dan sembah hanya kami panjatkan kepadamu. Tuhan sudah menjaga dan melindungi kami dalam kami beraktivitas sehari-hari. Kami mengucap syukur atas nafas hidup yang masih Engkau karuniakan. Terima kasih atas tubuh dan jiwa yang sehat sampai saat ini. Kami mengucap syukur hari ini Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk kami dapat saling menguatkan dan saling mendoakan satu sama lain. Ya Tuhan yang Maha Baik, kami datang kepadamu memohon perlindungan-Mu. Engkau adalah benteng yang kokoh, tempat kami mencari perlindungan. Tuhan Yesus, saat ini kami bersyukur atas gereja-gereja yang telah Engkau dirikan dan panggilan untuk melayani-Mu di dalamnya. Kami mohon agar Engkau memberkati setiap bagian dari pelayanan dalam gereja-Mu. Berkati para pendeta, pemimpin gereja, penatua, diaken, dan para pelayan-Mu di dalam komisi dan kepanitiaan yang ada, agar mereka diberikan kebijaksanaan, kasih, serta keteladanan dalam melayani jemaat-Mu. Berikanlah kekuatan bagi mereka untuk membimbing dan menjadi berkat bagi umat-Mu. Bimbinglah kami sebagai jemaat untuk tetap setia di dalam mendukung pelayanan gereja dan menjadi alat kebaikan bagi pertumbuhan di dalam melayani sesama kami.
Berikanlah keberkahan pada setiap program pelayanan yang dilakukan oleh gereja-gerejamu ini. Berkati gerejamu di seluruh Indonesia, jauhkan dari segala yang jahat. Biarkan gereja melayani dengan kasih dan damai. Terkhusus pada saat ini Tuhan, kami juga berdoa bagi Gereja Kristen Jawa Plengkung, gereja tempat di mana kami bersekutu dan mengenal kasih-Mu. Tuhan yang Maha Baik, kami mengucap syukur atas berkat usia gereja kami yang ke-54. Terima kasih untuk penyertaan-Mu di sepanjang usia gereja kami ini, sehingga dapat bertumbuh dan berkembang seperti saat ini. Kami percaya itu semua karena campur tangan kasih-Mu. Saat ini Tuhan, kami berdoa untuk visi misi gereja kami. Tuhan tolong supaya gereja kami dapat mewujudkan visi misi kami itu untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan, kami juga berdoa untuk rencana rehab gereja. Kami serahkan setiap kebutuhan kami dalam rangka rehab gereja ini ya Tuhan. Kami percaya Engkau akan membukakan setiap pintu karunia sehingga setiap hal yang diperlukan gereja kami dapat terpenuhi, sehingga gereja kami dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi jemaat-Mu di tempat ini. Berdoa untuk setiap anak-anak-Mu di tempat ini yang terlibat di dalam pelayanan gereja kami ini, supaya terus memiliki hati yang teguh, berpengharapan, serta berserah kepada-Mu. Kami bersatu dalam doa ini, memohon petunjuk dan keberkahan-Mu. Kami serahkan pembangunan Gereja Kristen Jawa ini, baik secara gedung gereja, secara rohani jemaat-Mu di tempat ini, hanya di dalam nama-Mu. Inilah doa permohonan kami. Jadilah kehendak-Mu Bapa di surga. Sungguh ada banyak hal yang ingin kami sampaikan. Namun kami percaya Engkau telah mengetahui semuanya dan pasti akan menyempurnakan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, Allah yang berkuasa atas segala bumi dan segala isinya, yang berkuasa atas segala bangsa-bangsa, yang berkuasa atas segala makhluk. Kami memuji Engkau Tuhan. Engkau Allah yang maha besar, Allah kudus, Allah yang berotoritas. Terpujilah Engkau dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Kami bersyukur Tuhan, Engkau izinkan kami tinggal di negara Indonesia, di dalam bangsa-bangsa yang beragam dengan segala macam budaya dan kepercayaan, membuat kami mengerti bahwa Allah ada bagi segala bangsa. Terpujilah Engkau Tuhan yang memelihara kami dengan sebegitu rupa, sehingga kami dapat hidup tenang, tentram, bersama-sama dengan bangsa-bangsa yang lain, baik di Indonesia maupun di seluruh dunia. Tuhan, kami ingat bahwa di dalam ketenangan ini Tuhan, ada banyak bangsa-bangsa yang sedang mengalami cobaan, baik itu yang mengalami perang, baik itu yang mengalami bencana alam, baik itu yang mengalami kekurangan pangan, baik itu yang menghadapi disintegrasi. Kami mohon Allah Tuhan, Engkau menolong kami semua, supaya kami bisa melihat bahwa Engkau Allah yang melihara kami. Kami menyerahkan kepada Engkau. Engkau lindungilah bangsa-bangsa yang saat ini sedang di dalam keadaan perang. Israel, Palestina,
Rusia, Ukraina, dan sebagian Vietnam. Kami menyerahkan kepada Engkau ya Tuhan. Engkau lindungi umat-Mu yang ada di tengah-tengah peperangan itu. Engkau memberkati mereka dengan keselamatan. Engkau melindungi mereka sehingga mereka terluput dari kebinasaan. Kami menyerahkan kepada Engkau Tuhan setiap badan, lembaga kemanusiaan, lembaga politik yang ada di negara-negara tersebut ya Allah, supaya mereka semua bersatu padu menciptakan perdamaian bagi dunia ini. Kami mengerti Tuhan bahwa tangan kami terbatas, tetapi Roh-Mu adalah Roh yang luar biasa yang dapat menjangkau semua bangsa-bangsa di dunia ini. Karena itu ya Allah, kami menyerahkan supaya segenap bangsa boleh melihat Engkau dan memuji-muji Engkau dalam keadaan apapun. Secara khusus kami berdoa untuk bangsa Indonesia. Kami bersyukur untuk masa transisi kepemimpinan dengan terpilihnya pemimpin baru periode 24-29. Kami menyerahkan kepada Engkau pemerintahan yang baru di dalam penyusunan kabinet, supaya dengan hikmat yang daripada-Mu, setiap pemimpin yang ditempatkan bagi bangsa ini akan mengusahakan kesejahteraan, kebaikan, dan kemajuan bagi bangsa Indonesia. Terlebih lagi Tuhan, kami menyerahkan kepada Engkau persiapan bangsa ini untuk memilih pemimpin-pemimpin daerah di dalam pilkada pada bulan November nanti Tuhan. Engkau berikan hikmat, Engkau berikan ketenangan bagi kami, bangsa Indonesia, untuk memilih pemimpin kami di setiap daerah. Biarlah tangan Tuhan yang menolong kami untuk memilih pemimpin yang tepat, pemimpin yang membawa kedamaian, pemimpin yang membawa kesejahteraan, pemimpin yang adil, yang memikirkan setiap golongan di dalam negara ini. Kami serahkan setiap pergumulan bangsa ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur kepadamu atas pemeliharaan-Mu dan perlindungan-Mu yang sempurna atas kami. Bapa, bertatalah di dalam hati kami, bimbinglah kami selalu di dalam pikiran, perasaan, tindakan, dan perbuatan kami. Janganlah sedetik pun meninggalkan kami. Kami ingin menjadi sahabat baik-Mu. Beritahukanlah kepada kami jalan yang harus kami tempuh. Berikanlah kekuatan kepada kami untuk kami dapat berjalan di jalan yang telah Engkau rancangkan bagi kami. Karuniakanlah Roh Kudus-Mu dengan tidak terbatas kepada kami. Biarlah hanya Roh Kudus saja yang memimpin kami di dalam seluruh apa yang akan kami lakukan, baik dalam pikiran, perasaan, perkataan, dan perbuatan kami. Kami ingin selalu menyenangkan hati Tuhan. Bapa, Engkau Allah yang sangat peduli. Engkau Allah yang selalu memimpin di setiap tugas dan pekerjaan kami. Kami yang sebagai pengajar, sebagai karyawan kantor,
sebagai anggota TNI, Polri, pedagang, dan lain sebagainya. Itu semua adalah tugas yang Kau berikan kepada kami. Maka penuhilah dengan kasih dan keagungan-Mu. Berkatilah kami dengan hikmat yang kian hari kian bertambah, sehingga apa yang kami lakukan ini hanya kehendak-Mu saja. Karuniakanlah ide-ide untuk berusaha, untuk kami bisa melakukan yang terbaik. Berkatilah usaha pekerjaan kami, sehingga kami akan menjadi saluran berkat bagi orang-orang yang membutuhkannya. Dan anugerahkanlah kepada kami hati yang semakin diperbarui, sehingga kami akan berkenan di hadapan-Mu. Jauhkanlah kami dari segala godaan dan pencobaan, sehingga kami akan betul-betul bisa melakukan segala sesuatu apa yang menjadi tugas kami, hanya seturut dengan kehendak-Mu saja. Tuhan, Engkau Allah yang selalu kami sembah, kami puji. Kami juga memohon kepada-Mu Tuhan untuk orang-orang yang belum mendapatkan pekerjaan. Kiranya Tuhan akan memberikan kesabaran kepada mereka, sehingga dia akan mendapatkan pekerjaan yang Engkau berikan kepadanya. Bapa yang sungguh baik, lindungilah dan bimbinglah kami dalam setiap tahap perjalanan pendidikan bagi anak-anak dan cucu-cucu kami, agar mereka dapat menggunakan pendidikan yang mereka dapatkan dengan secara bijaksana dan dapat menjadikan berkat bagi orang lain, dan tentunya dapat memuliakan Engkau melalui keberhasilan mereka. Tuhan, kami juga berdoa untuk para pengajar dan para tenaga pendidik. Kiranya Engkau berikan kepada mereka kebijaksanaan, kesabaran, dan kasih kepada mereka dalam proses mengajar. Berikanlah kepada mereka pengaruh yang baik atas hidup mereka. Tuhan juga memberkati kedua orang tua yang membiayai pendidikan mereka, sehingga semua apa yang orang tua lakukan, jerih payah orang tua tidak akan sia-sia, dan hasil dari pendidikan itu akan bermanfaat untuk kehidupan mereka di kelak kemudian hari dan untuk masa depan mereka. Tuhan Yesus, inilah doa dan ucapan syukur kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Ya Tuhan, Allah kami yang agung, terima kasih atas tuntunan-Mu sepanjang rangkaian ibadah kami saat ini. Kami percaya ibadah kami boleh terlaksana hanya karena campur tangan Tuhan. Kiranya apa yang kami lakukan ini berkenan di hadapan-Mu. Kami boleh membawa berkat berupa firman Tuhan yang adalah penopang di dalam kehidupan kami. Biarlah kami juga diperkenankan Tuhan untuk boleh membagikan berkat yang kami terima ini kepada keluarga dan orang-orang di sekitar kami. Saat ini, biarlah Tuhan tuntun dan sertai kami semua, jaga dan lindungi kami, sehingga kami dapat berkumpul bersama keluarga, sanak saudara maupun teman-teman kami. Ajarkan kami untuk selalu melibatkan Tuhan dalam setiap langkah kami. Ajar kami Tuhan untuk selalu bersyukur kepadamu dalam segala situasi. Terima kasih Tuhan,
Kami menyerahkan kehidupan kami hanya di dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami panjatkan doa ini yang Tuhan telah ajarkan. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bacaan ayat dari 2 Korintus 4 ayat 5 sampai 7. Saya ulangi bacaan ayat dari 2 Korintus 4 ayat 5 sampai dengan 7. Demikianlah firman Tuhan. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga akan membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari kami. Marilah kita mengakhiri kegiatan kita. Pulanglah dengan damai dan sejahtera, dan terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, serta terimalah keselamatan yang abadi dari Tuhan Yesus, dan bukalah hati saudara-saudara semuanya untuk bersedia dibimbing oleh Roh Kudus yang menyertai kita setiap hari selama-lamanya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara semuanya sekarang dan seterusnya. Amin. Setiap hari kulihat rahmat-Mu Tuhan, kasih setiamu kekal selamanya. Besar setiamu Allah Bapakku, besar setiamu kepadaku. Kita pujikan besar setiamu. Besar setiamu Allah Bapakku, tiada pertujuan
Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus sudah menyertai persekutuan online pada hari ini. Terima kasih juga Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan untuk waktu yang sudah disediakan pastinya untuk Tuhan Yesus. Tetap percaya, tetap kuat dalam Tuhan. Kita jumpa lagi dalam persekutuan online bulan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.